Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, selamat datang di channel Bagi Ilmu. Hari ini, channel Bagi Ilmu akan memberikan kepada kalian 16 rumus Excel yang wajib banget untuk kalian ketahui agar pekerjaan kantor dan tugas-tugas kalian yang menyangkut mengenai fungsi dan rumus Excel bisa lebih mudah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Rumus yang pertama yaitu rumus sum. Ya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, untuk fungsi sum atau rumus sum itu digunakan untuk melakukan penjumlahan data. Dalam hal ini, dalam range atau jangkauan yang sudah kita tentukan. Contohnya di sini saya punya data. Saya ingin mengetahui jumlah dari keseluruhan nilai siswa-siswa ini. Nah, caranya kita pakai rumus sum. Di sini bisa dilihat teman-teman rumusnya sama dengan sum, sel awal, kemudian sel akhir. Langsung kita praktekkan. Ketik sama dengan, terus sum, buka kurung, terus teman-teman drag range yang teman-teman ingin jumlahkan. Karena di sini saya ingin menjumlahkan semuanya, maka saya mendrag semuanya. Oke. Jika sudah, silakan teman-teman klik enter. Nah, jadi total nilai dari seluruh siswa yang ada di sini yaitu 1023. Jadi misalkan saya mengubah nilainya salah satu, maka otomatis total nilai yang ada di kotak ini juga akan berubah. Ya. Contohnya saya di sini ubah jadi 100. Nah, bisa dilihat kan perubahannya. Oke, itu untuk fungsi yang pertama. Oke teman-teman, sekarang fungsi yang kedua, fungsi max. Jadi fungsi max ini digunakan untuk mencari data tertinggi, dan tentu saja dalam range atau jangkauan yang sudah kita tentukan. Misalnya untuk range daftar nilai ini, saya ingin mengetahui nilai tertingginya. Oke, rumusnya bisa dilihat di sini teman-teman, sama dengan max. Ingat ya, semua fungsi Excel pasti berawalan sama dengan. Jadi sama dengan, ketikkan max, buka kurung. Sebenarnya teman-teman bisa melihat di sini fungsi yang ditampilkan langsung oleh aplikasi Excel ya, tapi saya menulis ulang supaya teman-teman nggak terlalu bingung ya dengan tulisan yang ditampilkan oleh aplikasi Excel itu sendiri. Jadi kita drag range atau sel yang ingin kita cari nilai tertingginya ya. Jika sudah, klik enter. Nah, jadi dalam tabel ini atau range ini ternyata nilai tertingginya adalah 97. Oke. Rumus selanjutnya fungsi min. Jadi fungsi min ini adalah kebalikan dari fungsi max. Kalau tadi fungsi max untuk mencari data tertinggi, nah fungsi min digunakan untuk mencari data terendah. Rumusnya juga hampir seperti fungsi max, hanya saja max kita ubah menjadi min. Oke. Nah, supaya mudah teman-teman, ketika teman-teman tuliskan rumusnya kemudian muncul tabel seperti ini, teman-teman bisa langsung mengklik rumus yang teman-teman ingin gunakan seperti ini ya. Terus sama seperti tadi, kita drag range yang ingin kita tentukan nilai minimalnya, kemudian enter. Nah, jadi di tabel ini nilai minimalnya adalah 78. Oke teman-teman, sekarang
fungsi yang keempat adalah fungsi count. Jadi fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data. Kalau tadi fungsi sum ya, itu digunakan untuk menghitung jumlah dari data-data ini. Nah, untuk fungsi count kita cuma ingin tahu berapa sih jumlah data yang ada di tabel ini. Nah, rumusnya kita gunakan sama dengan count, kemudian sel awal dan sel akhir. Mari kita praktekkan. Sama dengan count. Nah, count. Nah, di sini sudah ada. Kita tinggal klik aja. Count, kemudian kita drag range-nya. Dan ya, ternyata di tabel ini total ada 13 data, atau banyak siswa ada 13. Oke, rumus selanjutnya yaitu fungsi average. Nah, sesuai dengan artinya teman-teman pasti sudah tahu kan, kalau average ini digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu range atau beberapa sel. Rumusnya sama dengan average, sel awal, kemudian sel akhir. Oke, langsung saja kita praktek. Kalau kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari tabel ini, maka kita gunakan fungsi average. Sama dengan average, ini udah ada, kita klik 2 kali, kemudian tinggal kita drag rentan nilai yang ingin kita cari rata-ratanya, kemudian enter. Nah, jadi rata-rata dari nilai pada tabel ini yaitu 85,25. Oke, baik. Fungsi selanjutnya adalah fungsi if. Jadi, fungsi if ini digunakan untuk membuat perbandingan antara nilai dan juga perkiraan. Jadi, sebagai contoh teman-teman, di sini sudah ada perkiraannya. Jika siswa itu mendapat nilai 90 sampai dengan 100, maka predikatnya adalah A. Begitu juga jika dia mendapat nilai 80 sampai dengan 90, predikatnya adalah B. Dan begitu seterusnya. Nah, nilai-nilai siswa yang ada di sini ingin kita ketahui predikatnya. Nah, caranya menggunakan fungsi if. Rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Kemudian jika teman-teman kurang mengerti, jika rumus seperti ini, di sini saya tuliskan rumus yang lebih simpel lagi. Namun jika teman-teman belum mengerti juga, langsung saja kita praktek. Oke, kita tulis rumusnya sama dengan if. Sini sudah ada, kita klik 2 kali, kemudian logical test. Sini sel atau logika, maksudnya adalah nilainya ya. Nah, D5. Sini D5. Terus jika D5 itu lebih besar atau sama dengan 90, koma, ingat koma ya. Di sini ada koma ya. Di sini ada koma, maka predikatnya adalah A. Ingat tanda petiknya, oke? Kemudian kita koma lagi, tulis lagi if, oke? If, kemudian D5, jika D5 itu lebih besar atau sama dengan 80, koma, predikatnya adalah B. Kita koma lagi, tulis lagi if. D5, jika D5 itu lebih besar atau sama dengan 70, koma, maka predikatnya adalah C. Ini untuk kondisi terpenuhi. Nah, untuk kondisi tidak terpenuhinya adalah B. Maksudnya teman-teman, kondisi terpenuhi adalah kalau nilainya itu 90 sampai dengan 100, predikatnya adalah A. 80 sampai dengan 90, predikatnya adalah B. 70 sampai dengan 80, predikatnya adalah C. Maka selain dari angka-angka semuanya, maka predikatnya adalah D. Sampai di sini mengerti teman-teman? Bisa dilihat juga di atas, di sini rumus yang sudah saya masukkan. Jika telah selesai,
silakan teman-teman klik enter. Nah, jika ada tabel seperti ini, klik yes. Nah, jadi untuk nilai 88 predikatnya adalah B, sesuai dengan tabel keterangan yang kita buat. Nah, untuk memudahkan, kita tinggal drag rumusnya ke bawah. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, nilai dan juga predikat-predikat yang tersedia. Bisa lihat di sini nilai 90 adalah A, 79 adalah C. Kemudian misalnya saya ubah nilainya di sini menjadi 45, maka harusnya predikatnya berubah menjadi D. Kita enter. Nah, bisa lihat kan nilainya atau predikatnya berubah menjadi D. Jadi itulah teman-teman fungsi dari if. Oke, selanjutnya adalah fungsi sum if. Jadi fungsi sum if ini merupakan fungsi turunan dari sum. Tadi kita sudah bahas kalau fungsi sum itu adalah fungsi untuk menjumlahkan suatu range ya. Nah, untuk fungsi if ini itu digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat. Artinya gini teman-teman, kalau dalam tabel saya ini ada nama siswa dengan jenis kelamin berbeda-beda. Ada 2 ya, kita tahu, masa 3, ada anak laki-laki kemudian perempuan. Nah, kalau kita pakai rumus sum, maka otomatis kita menjumlahkan semua nilai, tidak peduli apa itu laki-laki maupun perempuan. Nah, disinilah fungsi if hadir. Jadi kalau kita mau tahu nilai laki-laki saja, kita pakai fungsi if. Ngerti ya? Nah, kita langsung praktek saja. Bisa dilihat di sini rumusnya. Jadi misalnya saya ingin mengetahui nilai dari laki-laki. Jadi sama dengan sum if. Ingat ya, selalu ada sama dengannya. Di sini sudah ada sum if. Kemudian range artinya jangkauannya. Di sini ya. Ingat tabel jenis kelamin. Oke. Kemudian koma, kriterianya adalah laki-laki. Teman-teman harus ingat tanda petiknya ya. Kemudian koma, sum range adalah nilainya. Jadi bedakan range dengan sum range. Oke. Kemudian jika sudah, klik enter. Nah, oke, jadi total nilai laki-laki adalah 688. Nah, untuk mengetahui nilai perempuan sama dengan sum if. Oke, kemudian range-nya jenis kelamin, tabel jenis kelamin, kemudian koma, tanda petik, kriterianya adalah perempuan, kemudian koma, sum range-nya adalah nilai. Nah, kita tekan enter. Nah, jadi total nilai perempuan adalah 501. Oke, rumus selanjutnya adalah count if. Seperti sum if, count if juga merupakan turunan dari fungsi count. Jadi kalau fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data untuk keseluruhan, count if digunakan untuk menghitung banyak data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi contoh, saya cuma mau tahu berapa banyak sih siswa laki-laki yang ada di tabel ini. Nah, kita gunakan fungsi count if. Langsung kita praktek sama dengan count if. Di sini sudah ada teman-teman ya, count if, tinggal kita tekan 2 kali. Nah, gitu supaya lebih cepat. Kemudian range-nya koma, kriterianya adalah laki-laki. Enter. Nah, jadi banyak siswa laki-laki di tabel saya adalah 8.
Kemudian banyak siswa perempuan, rumusnya sama dengan kon if. Kemudian race-nya tabel jenis kelamin, koma kriterianya perempuan. Ingat ya, selalu pakai tanda petik enter. Nah, 6. Jadi banyak siswa laki-laki ada 8, kemudian banyak siswa perempuan ada 6.